Jangan menaikkan lampu dengan menarik batang stand yang paling bawah duluan, karena kamu bakal susah kalau mau meninggikan lampu secara maksimal. Jangan menyalakan lampu yang langsung mengarah ke wajah talent, apalagi jika lampu itu tanpa modifier seperti diffuser dan full dimmer, silo dan bahaya. Atau window light dari cahaya matahari yang bakal naik turun dan akan membuat konsistensi pencahayaan set berubah-ubah. Lampu dengan harga nggak sampai 2,5 juta rupiah ini punya banyak fitur dan kelebihan menarik. Halo rock and roll shooters, lighting atau penataan cahaya adalah bagian terpenting dalam sinematografi. Karena dengan penataan cahaya yang sedemikian rupa, kita bisa menghasilkan gambar yang nggak cuma lebih berdimensi, tapi juga bisa menyampaikan cerita secara efektif sesuai dengan cara kita menata cahaya. Kalau kamu lagi banget belajar penataan cahaya, mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan dan sebaiknya dihindari. Jangan menyalakan lampu dengan kondisi kabel tergulung, apalagi jika kamu memakai kabel roll, terutama saat memakai lampu yang berdaya tinggi. Karena lampu yang berdaya tinggi seperti lampu blondi yang cepat panas akan menghantarkan panas juga ke kabel. Jika kabel kondisi tergulung dan panas, akan rawan meleleh dan terbakar. Jangan sampai ada gulungan kabel ya, harus diurai. Jangan memakai kabel overlength atau kabel perpanjangan yang mempunyai kemampuan hantar arus alias ampere di bawah dari beban arus listrik. Jika kamu memakai lampu yang berdaya listrik maksimal sampai 2500 watt, sebaiknya memakai kabel dengan kemampuan hantar arus minimal 16 ampere. Dan jika sampai 5000 watt, harus memakai kabel 32 ampere. Jika kabelmu memiliki daya hantar arus yang kurang dari seharusnya, akan sangat rawan panas dan bisa terbakar. Gunakan kabel yang sesuai dengan arus yang akan dilewati. Jangan menaikkan lampu dengan menarik batang stand yang paling bawah duluan, karena kamu bakal susah kalau mau meninggikan lampu secara maksimal. Sebaliknya, tarik batang stand yang paling atas dan baru kemudian yang di bawahnya. Jadi lampumu bisa maksimal tingginya. Jangan lupa memasang sandbag. Pasang sandbag di kaki light stand seperti ini atau kaki si stand yang paling tinggi seperti ini. Semakin berat beban lampu, kasih sandbag semakin banyak agar semakin aman kalau kesandung dan lampu nggak akan tumbang atau jatuh. Jangan menyalakan lampu yang langsung mengarah ke wajah talent, apalagi jika lampu itu tanpa modifier seperti diffuser dan full dimmer, silo dan bahaya, bisa bikin buta. Jangan lupa mengontrol available light. Kamu harus memperhatikan apakah ada available light di dalam set yang harus dimatikan seperti lampu rumahan atau window light dari cahaya matahari yang bakal naik turun dan akan membuat konsistensi pencahayaan set berubah-ubah. Kecuali emang begitu konsepnya. Jangan menempatkan lampu searah dan sejajar antara kamera dengan subjek alias frontal light. Itu akan membuat dimensi gambar terlihat flat sekali. Ayo pelajari penempatan cahaya yang benar. Saya pernah bikin videonya kok. Boleh ditonton ulang habis ini. Tidak memperhatikan temperatur lampu. Jangan sampai kita memakai lampu dengan temperatur warna yang berbeda-beda. Misalnya, key light memakai daylight 5600 Kelvin dan V light memakai 3200 Kelvin. Nanti bakal belang-belang. Jangan sampai juga lupa memperhatikan settingan white balance di kamera. Kalau settingan WB di kamera tungsten tapi lampumu daylight, gambarnya bakal jadi bluish. Kalau WB di kamera daylight dan lampumu tungsten, jadinya bakal reddish. Tidak memperhatikan CRI lampu. CRI kependekan dari Color Rendering Index. Ini adalah satuan kelengkapan spektrum warna cahaya yang bisa dihasilkan oleh sebuah sumber cahaya. Semakin tinggi nilai CRI, semakin natural warnanya dan semakin mendekati kualitas dari cahaya ilahi alias cahaya matahari yang mempunyai CRI 100. Mondar-mandir naik turunin dimmer atau mengontrol lampu padahal bisa dikontrol pakai remote atau apps. Kan capek ya mondar-mandir dari monitor atau kamera ke lampu, apalagi jika kontrol lampunya ada di bodinya yang kita harus naik turunin lampu. Untungnya Colbor CL60 ini bisa dikontrol pakai Colbor Studio Apps di smartphone kamu. Enak banget kan?
Colbert CL60 ini adalah lampu rekomendasi dari kami di Yurok Studio untuk kamu yang berencana invest artificial light untuk meningkatkan production value dari produksi konten atau komersial video project kamu. Lampu dengan harga nggak sampai 2,5 juta rupiah ini punya banyak fitur dan kelebihan menarik. Beratnya hanya 550 gram, enteng dan kecil banget. Enak nih kalau mau dibawa traveling, taruh di backpack. Nggak perlu khawatir dengan durability-nya karena materialnya dari aerospace grade aluminium. Selain portable banget, Colbert CL60 ini juga mempermudah kita kalau ada keperluan syuting jalan-jalan yang kesusahan nyari sumber listrik terdekat karena adanya fitur Next Gen Portable COB LED Power Supply yang membuat lampu ini bisa menyala cuma dengan dicolok ke power bank. Tapi catat, power banknya harus yang sudah support PD alias Power Delivery dengan daya minimal 65 watt. Walau ukurannya sekecil ini, Colbert CL60 bisa menghasilkan output sampai dengan 46.066 lux pada jarak 1 meter jika memakai power reflektornya. Saya cek pakai light meter dari jarak 1 meter dapatnya segini. By the way, ini mountingnya sudah Bowens mount, jadi nggak usah khawatir dengan kompatibilitas modifiernya. Kalau menurutmu satu CL60 saja kurang kuat cahayanya, ada fitur namanya Power Cube Design. Kamu bisa rangkai sampai dengan 10 unit CL60 cukup dengan cara seperti ini. Simple banget. Karena per unit CL60 ini memiliki power 65 watt. Kalau 10 unit dijadikan satu berarti 650 watt. Mantep banget sih itu. Sayangnya kami cuma punya 2 unit jadi nggak bisa maksimal nyobanya. Nah, semua unit CL60 yang sudah dirangkai jadi satu tadi bisa dikontrol sekaligus dari satu unit saja. Karena CL60 ini support matrix control system atau dikontrol dari jauh, cukup pakai Colbert Studio Apps di smartphone kamu. Cara mengaktifkan matrix control system di unitnya, kamu harus reset dulu semua Bluetooth di CL60, lalu set unit mana yang akan menjadi controller dengan cara pencet set dan pilih komnya ke TX alias transmitter. Lalu set unit lainnya yang akan dikontrol, ubah komnya menjadi RX alias receiver. Pastikan grupnya sama. Colbert Studio Apps ini juga bisa digunakan untuk mengontrol 10 built-in lighting effects yang ada di Colbert CL60. Dengan efek-efek dari lampu ini, kita mampu membuat 46 jenis skenario seperti petir, sinyal SOS, TV, strobe, dan lain sebagainya. Yang menyenangkan lagi, Colbert CL60 ini sudah bicolor, artinya kita sudah nggak perlu lagi repot-repot pasang city ojel kalau mau jadiin lampu ini temperaturnya tungsten. Nggak kayak COB LED lain yang cuma bisa daylight doang. Temperatur warnanya bisa diatur dari 2700 Kelvin ke 6500 Kelvin. Udah gitu, nilai CRE-nya diklaim sudah mencapai 97+, yang pastinya bikin warna shot kita jadi natural. Warna skin tone atau product shot nggak bakal lagi terlihat aneh, tapi jadi akurat. Mantap jaya, langsung aja gas beli Colbert CL60, tapi pastikan bergaransi resmi PT Denka Pratama Indonesia. Kira-kira pernah nggak kalian melihat orang lain yang melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah kami sebutkan tadi saat setup lighting? Atau jangan-jangan kamu masih kayak gitu juga? Share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Udah ya, pokoknya jangan diulang lagi, biar kelihatan profesional gitulah minimal. Jangan lupa like video ini jika suka, lalu share juga ke teman-teman kalian dan subscribe channelnya buat yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.